Baik, saya mulai ya Pak Ipto nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Cipto pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Nanang. Alhamdulillah, tidak kurang satu apapun Pak nggih. Yeah. Baik Pak. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih Pak Cipto sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan pada siang hari ini. Kebetulan hari ini kita sesi untuk coaching ya Pak nggih. Iya, betul. Oke, baik Pak Cipto. Sepertinya kok dari raut mukanya Pak Cipto itu ada sedikit yang mau diceritakan gitu Pak, ada beban atau apa gitu Pak. Monggo barangkali nanti saya bisa mendengarkan, kita bisa sharing gitu Pak. Iya, terima kasih Mas Nanang mau meluangkan waktunya. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Nanang itu memang betul. Ada sedikit pemikiran yang membuat saya mungkin tidak seceria biasanya. Itu ada sedikit permasalahan itu Mas Nanang. Permasalahan ya Pak ya. Yeah. Kalau boleh tahu Pak, permasalahan yang Pak Cipto rasakan untuk sementara ini apa nggih Pak? Iya. Sebenarnya mungkin tidak jauh beda Mas Nanang, cuman karena ini saya selaku kesiswaan jadi sering sekali lah berhubungan dengan anak. Sementara kalau kita lihat ternyata anak didik kita itu penghormatan kepada Bapak Ibu guru yang tidak mengajar itu kelihatan sekali Mas Nanang. Penghormatan terutama gitu Pak. Iya. Berarti permasalahan tersebut ada pada sikap siswa atau attitude siswa ya Pak. Iya betul. Terutama pada guru yang tidak mengajar, itu tampak nyata sekali ya Pak. Iya. Baik Pak, sebelum kita melanjutkan pembicaraan, karena waktu kita dibatasi ya Pak, kurang lebih 12-15 menit, kita tadi mulai pukul 14.32. Berarti kita sepakati ya Pak, mudah-mudahan perbincangan ini kita mendapat sesuatu yang sesuai dengan tujuan Pak Cipto dalam pembicaraan ini. Nah, kemudian saya ingin menanyakan Pak, kira-kira tujuan Pak Cipto nanti selesai dari perbincangan itu apa Pak? Ya, tujuan saya mungkin jelas sekali Pak Nanang. Jadi setelah ada pertemuan ini saya mampu artinya memberikan solusi itu loh Mas Nanang. Iya. Solusi ya Pak. Jadi Pak Cipto ingin menemukan solusi nggak Pak untuk bagaimana bisa mengembalikan atau meningkatkan sikap attitude siswa, penghormatan siswa kepada guru ya Pak ya, yang akhir-akhir ini cenderung menurun. Begitu nggih Pak? Kalau boleh tahu Pak, selama ini Pak Cipto sebagai siswaan juga pastinya mengamati nggih Pak. Sebenarnya titik pangkal permasalahannya yang menyebabkan sikap siswa atau attitude siswa ini cenderung menurun itu apa Pak kira-kira? Iya, mungkin saya pun tidak menyalahkan ke anak Pak Nanang. Jadi karena mungkin Bapak Ibu guru itu tidak mengajar di kelas itu, jadi mungkin anak itu merasa bahwa itu bukan guru saya begitu ya. Akhirnya rasa hormatnya itu berbeda dengan sesama guru yang mengajar di kelasnya begitu. Baik Pak, saya bisa menangkap di sini. Berarti karena ada faktor ya Pak ya, anak merasa karena tidak diajar oleh guru tersebut, maka anak berpikiran ya buat apa respect sama beliau, toh nyatanya juga nggak ngajar, nggak berpengaruh sama nilai gitu Pak. Baik Bapak. Kalau boleh saya tahu Pak, menurut Pak Cipto sendiri, yang sebagai siswaan tentunya lebih paham ya Pak kecenderungannya, ukuran kondisi anak yang sekarang Pak Cipto bisa pantau Pak, kalau kita ranking istilahnya itu kita meranking dengan interval 1 sampai 10 Pak, 1 yang terendah dan 10 yang paling tinggi gitu Pak.
kondisi murid Pak Cipto itu dianggap berapa, Pak? Iya, kalau dengan guru yang mengajar mungkin bisa di angka 9. Tapi ketika dengan guru yang tidak mengajar itu hanya di angka 6, Pak Nana. Gitu. Angka 6 ya, Pak? Ya? Iya. Luar biasa sekali, 13 kali. Baik, Pak Cipto. Di angka 6 itu kan tentunya Pak Cipto juga mengharapkan sesuatu yang lebih baik, Pak ya. Ada keinginan mungkin dari Pak Cipto yang nantinya murid-murid walaupun tidak diajar oleh guru yang bersangkutan, bisa mempunyai level yang sama, Pak. Nah, kira-kira ingin nanti pada level berapa, Pak? Ya, karena ini semuanya guru ya, jadi saya menginginkan di tingkat yang sama, artinya di tingkat 9 begitu. Tingkat 9. Oh, iya. Baik, Pak. Level 9 itu juga termasuknya baik, Pak ya. Iya. Apalagi untuk anak-anak. Baik, Pak. Kemudian dari level 6 kemudian ke level 9 kan tentunya ada proses, Pak ya. Ada suatu usaha yang harus dilakukan gitu lah. Untuk usaha yang Pak Cipto sendiri punya yang ada ide gitu, Pak, mungkin Pak ingin diaplikasikan. Nah, usahanya kira-kira apa, Pak, yang bisa dilakukan dalam hati permasalahan usaha tersebut? Iya, Mas Nanang, sebenarnya saya pun sudah punya beberapa ide, cuman ini kan karena apa mungkin pertanyaannya kan semacam itu. Iya, betul. Mungkin ya. Jadi ada beberapa ide. Ide yang pertama, saya akan melakukan pembinaan lewat momen-momen upacara. Itu yang pertama, mungkin pembinaan lewat momen-momen upacara. Kemudian yang kedua, saya juga ingin melakukan pembinaan, akan tetapi ini pembinaan budi pekerti, berarti lewat guru PPKN dan pendidikan agama. Baik. Ya, kemudian ada satu lagi mungkin saya juga kepengen, artinya guru yang tidak mengajar ini langsung terjun langsung, artinya langsung masuk ke kelas-kelas untuk melakukan satu pembinaan kepada kelas-kelas yang tidak diajar, yang akhirnya pada satu titik itu anak itu merasa bahwa itu juga guru saya begitu, karena mungkin ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi anak-anak mungkin merasa, loh saya tidak kenal guru itu karena tidak mengajar begitu. Jadi akhirnya rasa hormatnya pun berkurang gitu. Pak Cipto luar biasa. Berarti Pak Cipto sudah punya gagasan atau ide Pak, beberapa tadi yang disampaikan. Juga Pak Cipto saya kira juga sudah menerapkan Pak. Kemudian Pak Cipto juga ingin merubah suatu strategi yang pembinaan Pak yang tadi disampaikan. Nah, kemudian strategi apa Pak yang Pak Cipto rencanakan itu agar merubah dari tingkat penghormatan siswa tadi dengan guru yang tidak mengajarnya untuk menjadi lebih signifikan perubahannya itu. Kira-kira strategi seperti apa Pak yang signifikan untuk bisa meningkatkan penghormatan siswa kepada gurunya? Iya, jadi mungkin strategi yang akan saya lakukan adalah selalu mengisi kekosongan-kekosongan pada saat jam pelajaran. Artinya momen-momen kekosongan-kekosongan itu akan kami sisipkan mengenai budi pekerti, Pak Nanang. Oh gitu. Berarti selain dengan pembinaan juga otomatis kan jika ada kekosongan itu bisa disisipkan Pak ya. Pada jam pelajaran biar ada momen pembinaan juga Pak. Luar biasa Pak Cipto. Jadi Pak Cipto ini mencoba sesuatu yang baru Pak ya. Yang artinya juga pembinaan anak ini melibatkan guru, juga tidak hanya guru yang mengajar saya Pak ya, atau guru PKN, guru PAI untuk menanamkan karakter budi pekerti. Selain itu Pak, adakah rencana lain Pak? Barangkali Pak Cipto punya rencana yang ingin diterapkan yang sementara ini masih baru sebuah gagasan gitu Pak? Iya, ada suatu rencana yang mungkin ini juga nanti karena artinya ini berhubungan dengan orang lain, jadi saya juga menginginkan, artinya BK itu bukan hanya dari
apa artinya dari kalangan BK saja. Jadi ada BK kelas, yang BK kelas itu nanti bisa dimasuki oleh guru-guru yang memang punya kapabilitas yang tinggi, yang mampu untuk menuntun anak-anak itu. Baik. Wah, luar biasa nih Pak. Berarti tidak hanya serta-merta mengandalkan BK, PKN gitu ya Pak, guru PKN gitu ya. Berarti kita libatkan guru-guru yang punya kompetensi yang bisa untuk menjadi kayak penuntun ya Pak ya. Nah, betul. Luar biasa Pak Cipto ini. Wah, hebat biasanya. Kemudian Pak, kira-kira untuk eksekusinya Pak, waktu pelaksananya kapan Pak? Kalau sudah ada ide rencana seperti itu, kan diterapkan kapan oleh Pak Cipto sendiri? Iya, karena ini eksekusi kan banyak sekali melibatkan orang lain, jadi eksekusi yang menjadi skala prioritas adalah yang melibatkan saya sendiri dulu, Manana. Jadi yang melibatkan saya akan lakukan. Setelah itu ketika saya sudah melakukan perubahan yang belum signifikan, maka tahapan-tahapan yang berikutnya yang mungkin bisa kami lakukan sebagai penunjang begitu. Jadi ini yang tadi langsung berhubungan dengan saya kan pada saat ketika di momen-momen upacara. Jadi ini mungkin saya mampu untuk melakukan hal tersebut karena ini tidak ada hubungan dengan orang lain. Tapi ketika itu belum berhasil juga, baru tahapan-tahapan berikutnya yang mungkin akan saya lakukan, Pak Nanang. Oke, baik Pak. Jadi bentuk komitmen Pak Cipto itu mulai dari sendiri ya Pak ya, mulai dari hal yang kecil dan segera mungkin ya Pak ya, mungkin itu dilaksanakan ketika mau upacara, termasuk itu ada sesi pembinaan, berarti bisa dilaksanakan pada awal minggu ini mungkin Pak ya, di hari Senin bisa untuk diterapkan. Oke, baik Pak, luar biasa sekali ya Pak, ini mantap, Masya Allah ya. Ini apa namanya, suatu ide yang disampaikan Pak Cipto ini bisa menjadi progres yang lebih baik Pak untuk anak-anak. Mudah-mudahan dengan ide-ide Pak Cipto tadi yang sudah tersampaikan akan mengubah ya Pak ya kondisi anak yang lebih baik, tingkat penghormatan ke guru juga akan lebih tinggi lagi yang di sekolah Pak Cipto. Baik Pak, untuk percakapan hari ini Pak, kita kan sudah melaksanakan dari awal sampai ini tadi Pak sekitar 10 menitan gitu Pak. Saya mau menanyakan Pak, kira-kira apa yang Pak Cipto dapatkan Pak dari perbincangan kita dengan coaching seperti ini gitu Pak? Iya, pertama yang saya dapatkan pikiran dan hati saya menjadi tenang karena ternyata beban itu sudah saya ringkan gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata dengan bercerita seperti ini saya mendapatkan satu pendukung yang mungkin mampu untuk menjalankan ide-ide saya begitu Pak Nanang. Luar biasa. Oke Pak, berarti ada solusi juga ya Pak ya yang sudah disampaikan ya Pak ya. Tanpa sadari tadi Pak Cipto apa namanya ada suatu permasalahan yang ternyata Pak Cipto juga punya ide gagasan yang cemerlang yang luar biasa sekali untuk bisa diaplikasikan gitu Pak. Oke Pak Cipto, karena mungkin apa namanya waktu kita yang terbatas Pak, jadi untuk pembicaraan coaching ini mungkin cukup untuk sesi saya gitu Pak ya, menjadi coaching, menjadi coach, nanti berikutnya adalah di sesi Pak Cipto. Ngaten nggih Pak nggih? Oke, saya ucapkan terima kasih Pak Cipto karena sudah bersedia meluangkan waktu, dan alhamdulillah dengan obrolan ini saya juga mendapatkan apa namanya ya kesetaraan dari jawaban Pak Cipto ini sudah luar biasa, idenya juga gagasannya untuk progres ke depannya insya Allah juga memberikan manfaatan yang baik untuk anak-anak didik kita. Sekian Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Saya tutup nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.